malam untuk Anda yang berada di zona waktu Indonesia Timur. Selamat hari Sabat juga kepada saudara-saudara yang ada di Maluku dan saudara-saudara yang ada di zona waktu Indonesia Tengah. Serta selamat sore untuk Anda sekalian yang berada di zona waktu Indonesia Barat. Sekali lagi selamat hari Sabat untuk kita sekalian. Kita akhirnya tiba pada malam yang terakhir di dalam satu seri KKR.net, Kasih Karunia Allah. Malam ini pekabaran firman Tuhan bagi kita sekalian berjudul Kasih Karunia Allah Memanggil Kita. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tahukah kita, sadarkah kita bahwa kita sedang tinggal dalam satu dunia yang tidak memberikan kepastian hari esok? Dunia yang kita tinggal saat ini sedang dilanda bencana COVID-19. Dunia yang penuh dengan rasa takut. Apakah kebutuhan terbesar kita saat ini? Jikalau kita lapar, sudah tentu kebutuhannya adalah makanan. Jika Anda seorang tunawisma, maka kebutuhannya adalah tempat tinggal. Jika Anda sakit, sudah tentu obat adalah kebutuhan Anda. Dan tahukah saudara, jika Anda kesepian, maka sudah tentu kasih sejati adalah kebutuhannya. Saudara sekalian, di seluruh planet dunia saat ini, semua orang sedang mencari sebuah harapan untuk hidup. Kebutuhan manusia akan harapan pada saat ini, laksana seseorang yang membutuhkan oksigen, si penderita COVID-19 Corona, varian Delta. Sehingga dia membutuhkan oksigen untuk kelangsungan kehidupannya. Begitulah gambaran kehidupan kita di atas dunia pada saat ini. Kita butuh harapan. Kita sedang hidup dalam satu dunia yang tampaknya di luar kendali manusia. Bagaimana kita bisa temukan kembali harapan itu? Di tengah dunia yang tidak pasti. Bagaimana kita berharap kepada dunia yang telah hancur, diterpa tsunami, gempa bumi, angin tofan, sampar, pandemi COVID-19 Corona. Adakah yang masih kita andalkan saat ini? Sementara ratusan orang mati setiap hari karena korban ganasnya serangan COVID-19. Ratusan orang telah meninggal. Ekonomi dunia telah hancur yang membawa tingkat tinggi meroketnya pengangguran. Dan ini telah merubah gaya hidup kita oleh karena pandemi COVID-19. Saudara sekalian, di manakah kita temukan harapan? Dapatkah kita melihat melampaui pencobaan kita sekarang ini kepada satu masa depan yang lebih baik? Saudaraku yang Yesus Kristus kasihi, ada kepastian harapan. Dan kepastian harapan itu hanya ada di dalam kasih karunia Allah. Oh, jutaan orang telah menemukan harapan, jaminan dan kedamaian di dalam hubungan mereka dengan Tuhan melalui mempelajari akan firman Tuhan. Itulah sebabnya malam ini saya rindu untuk kita belajar firman Tuhan yang akan memberikan bagi kita harapan dalam dunia yang tidak memiliki pengharapan. Saya ingin untuk memulaikan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu ayat kesayangan yang sudah dikenal oleh setiap orang yang pernah membaca Alkitab, bahkan kepada Anda dan saya sebagai orang-orang Kristen. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, kasih karunia Allah memanggil kita, sebagaimana Yohanes 3 ayat 16 berkata. Tahukah Anda bahwa ayat Yohanes 3 ayat 16 ditulis di tengah-tengah dua kisah pribadi yang berbeda untuk memberikan bagi kita sesungguhnya kasih karunia Allah adalah harapan kita dan memanggil kita sekalian untuk menerimanya. Kisah yang pertama di dalam Yohanes
pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-21. Izinkan saya untuk meringkaskan, ini adalah kisah tentang seorang bapak yang bernama Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama dari sekte Farisi, seorang anggota Sanhedrin, seorang yang dihormati dan terpandang. Dia datang kepada Yesus dan bertemu di malam hari. Kemudian berkata kepada Yesus, "Guru, kami tahu bahwa engkau diutus oleh surga, karena tidak ada yang dapat melakukan hal-hal yang engkau lakukan selain seseorang yang diutus dari surga." Apa respon Yesus kepada Nikodemus? Mari kita baca Yohanes 3 ayatnya yang ketiga. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, Nikodemus menemukan kasih karunia Allah dan harapan baru melalui lahir kembali. Dan itulah kebutuhannya yang disampaikan Yesus kepadanya. Kisah yang berikutnya kita lihat juga di dalam Yohanes pasal 4. Cerita tentang seorang wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus pada siang hari di tepi kolam atau sumur Yakub. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. "Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, 'Berilah aku minum.' Apa respon wanita ini? Kita lompat pada ayatnya yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, 'Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?' Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Saudaraku, tradisi menjadi tembok pemisah. Tapi apa jawaban Yesus kepada wanita Samaria ini? Yohanes 4 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau akan meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ayat 13 dan 14 berkata, jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara sekalian, wanita Samaria ini menemukan kasih karunia Allah melalui pertobatan yang sungguh-sungguh mengikuti panggilan Kristus. Itulah sebabnya, saudaraku, Yohanes 3 ayat 16 dicatat di dalam dua kisah yang berbeda tetapi memenuhi panggilan kasih karunia Allah. Nikodemus dalam Yohanes 3, dia seorang terpandang di masyarakat. Wanita Samaria dalam Yohanes 4, wanita yang terhina. Nikodemus seorang yang berpendidikan, wanita Samaria seorang rakyat jelata yang tidak berpendidikan. Nikodemus bertemu dengan Yesus di malam hari, wanita Samaria bertemu Yesus di siang hari. Nikodemus bertemu Yesus di rumah, wanita Samaria bertemu Yesus di sumur, di alam. Nikodemus namanya disebutkan dalam Yohanes 3, wanita Samaria namanya tidak disebutkan. Nikodemus mengalami kasih karunia Allah melalui lahir baru. Wanita Samaria mengalami kasih karunia Allah melalui pertobatan. Nikodemus percaya dan menyambut panggilan kasih karunia. Wanita Samaria percaya dan mengikuti Yesus merespon panggilan kasih karunia Allah. Saudara sekalian yang Yesus Kristus kasihi, kasih karunia Allah sanggup untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Budaya, dinding pemisah tidak dapat menghalangi kasih karunia Allah bila mana kita merespon kasih karunia Allah yang memanggil kita sekalian pada malam hari ini. Kasih karunia Allah memanggil kita. Mari kita lihat contoh lain di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9. Berbunyi demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Saudara sekalian,
Yesus memanggil Matius untuk menjadi pengikut Yesus. Apa respon Matius pada saat Yesus memanggilnya? Mari kita buka dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-27 dan 28 berbunyi. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lewi adalah nama lain daripada Matius. Respon daripada Matius adalah dia meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti panggilan Yesus. Berdiri adalah respon terhadap panggilan. Dia tinggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, panggilan yang sama datang bagi kita sekalian. Adakah kita berespon terhadap panggilan kasih karunia bagi kita? Izinkan saya memberikan contoh yang lain yang terdapat di dalam Matius 19, cerita tentang seorang muda yang kaya. Dalam ayat ke-21 firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang muda yang kaya, dia datang kepada Yesus dan memberikan sebuah pertanyaan. Guru yang baik, apa yang dapat saya perbuat agar dapat masuk ke dalam kerajaan sorga? Yesus katakan, mengapa engkau katakan aku baik? Dan Yesus memberikan kepadanya sebuah perintah, syarat untuk masuk sorga. Turutilah 10 hukum moral, apa yang sudah kita bahas pada malam-malam sebelumnya. Dan jawab orang muda yang kaya ini, oh aku sudah turuti itu sejak masa kecilku. Dan Yesus katakan kepadanya, respon Yesus terhadap tanggapan orang muda yang kaya ini. Mari kita baca Matius 19 ayatnya yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergi, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22 dan 23. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang muda yang kaya ini, dia rindu untuk masuk ke sorga, tapi dia tidak mau untuk menjadikan Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Dia mau dengan caranya sendiri. Itulah sebabnya pada waktu Yesus katakan, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin sebagai amal bakti, amal baik. Sedih hatinya karena banyak hartanya. Yesus katakan sukar sekali orang kaya masuk sorga. Apakah itu berarti bahwa semua orang kaya tidak layak masuk sorga? Mari kita lihat contoh yang lain. Bagaimana respon panggilan terhadap kasih karunia di dalam Lukas pasal 19. Cerita tentang Sakeus, seorang yang pendek. Ayat 1 berbunyi demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saudaraku, Sakeus seorang yang kaya, kepala pemungut cukai. Sakeus orang yang kaya ini, tapi dia tidak mendapatkan kepuasan batin. Kekayaannya tidak memuaskan dia, karena dia membutuhkan kebutuhan batin, yakni bertemu dengan Yesus untuk mendapatkan keselamatan dan merespon panggilan kasih karunia yang diberikan kepadanya. Dalam Lukas pasal 19 ayatnya yang kelima firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudaraku, ketika Sakeus orang kaya ini, kepala pemungut cukai ini, mendengar bahwa Yesus sedang melewati kota Yeriko, kerinduannya untuk bertemu dengan Yesus, dia cepat lari mendahului orang banyak. Dia naik ke atas pohon dan sambil berusaha untuk melihat Yesus. Ketika Yesus berada di bawah pohon, di mana di atasnya Sakeus sedang melihat dari atas untuk berusaha melihat Yesus, Yesus berkata, Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Apa respon Sakeus? Sakeus segera turun.
Saudaraku, umat Tuhan sekalian, panggilan Yesus kepada Sakeus yang ada di atas pohon. Di mana saja malam ini Anda berada, Tuhan tahu di mana Anda berada. Dan Dia mau Anda buat keputusan terhadap panggilan kasih karunia-Nya bagi Anda dan bagi saya. Respon Sakeus di dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakeus merespon panggilan Yesus dengan sukacita. Dia tidak bersedih hati seperti pemuda yang kaya, yang mendengarkan kata Yesus, jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin. Sakeus, dia merespon dengan sukacita panggilan kasih karunia Allah. Setiap benih kebenaran yang menyentuh hati kita malam hari ini, sesungguhnya kita harus merespon seperti Sakeus. Tetapi ada sesuatu yang terjadi. Orang-orang melihat Sakeus mengundang Yesus ke rumahnya, kemudian mereka berkata, oh kenapa Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Dan Sakeus tahu itu. Itulah sebabnya dalam ayat ke-8, Lukas 19 ayat 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari mereka, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara sekalian, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudaraku, umat Tuhan sekalian, kasih karunia Allah memanggil kita. Adakah kita merespon seperti Sakeus? Jika malam ini kita membuat keputusan untuk menerima panggilan kasih karunia Allah, maka ada keselamatan malam ini bagi Anda yang mau membuat keputusan seperti Sakeus, merespon keputusan melalui panggilan yang diberikan kepadanya. Contoh yang lain Anda boleh lihat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20, pada waktu Petrus dan saudaranya Andreas, Yesus memanggil mereka. Di dalam ayat 19 berkata, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jala dan mengikuti Yesus. Panggilan kasih karunia direspon oleh Petrus dan saudaranya Andreas melalui meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus. Hal yang sama terjadi bagi Yakobus dan saudaranya Yohanes dalam Matius 4 ayat 21 sampai 22. Pada waktu mereka dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus, ayat 22 berkata, dan mereka segera meninggalkan perahu ayah mereka dan mengikuti Yesus. Kenapa meninggalkan perahu? Kenapa meninggalkan orang tua mereka? Panggilan kasih karunia Allah adalah bersifat pribadi, dan keselamatan itu bersifat pribadi. Itulah sebabnya setiap orang harus membuat keputusan untuk mengikuti Yesus. Saudara, pertanyaan bagi kita sekalian malam hari ini. Kenapa harus ikut Yesus? Kenapa harus ikut Yesus? Mari kita dapatkan jawabannya di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berbunyi. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku. Ada 3 kebenaran yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Sehingga kenapa kita harus mengikuti Dia? Pertama, karena Dia adalah jalan. Kedua, karena Dia adalah kebenaran. Dan ketiga, karena Dia dan di dalam Dia ada sumber hidup yang perlu untuk kita merespon panggilannya. Saudara sekalian, kalau begitu, apa itu kebenaran? Kalau Yesus adalah kebenaran, apa itu kebenaran? Mari kita baca lagi di dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Itulah sebabnya kebenaran yang menuntun kita kepada Kristus sudah pasti ada di dalam Alkitab. Dan kebenaran itu akan menguduskan Anda dan saya bila mana kita mau mengikuti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sepanjang 2 pekan, dari malam ke malam,
sahabat-sahabat pembicara yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka tidak menyampaikan sesuatu dari yang lain selain daripada kebenaran Alkitab ini. Dan itulah yang saya rindu untuk bagikan bagi kita semua pada malam hari ini. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saya mau katakan bagi kita sekalian, saudaraku, baptisan adalah kebenaran yang terkandung di dalam Alkitab. Itulah sebabnya kita perlu untuk melihat kebenaran ini. Pertanyaan bagi kita sekalian, mengapa baptisan itu penting dalam hal kita mengikuti Yesus? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Alasan pertama adalah karena baptisan adalah bagian dari perintah agung Yesus Kristus yang diberikan kepada para murid dan kepada kita sekalian di dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Pekabaran Injil yang disampaikan tanpa pembaptisan tidak lengkap di dalam merespon perintah agung Yesus Kristus. Karena di dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20, Yesus menyerukan perintah agung ini. Jadikan semua bangsa murid. Baptiskan mereka dan ajar mereka. Itulah sebabnya baptisan itu penting. Oleh karena bila mana kita melaksanakan baptisan, kita sedang memenuhi perintah agung Yesus Kristus. Alasan kedua mengapa baptisan itu penting. Karena baptisan adalah kehendak Allah. Baptisan adalah kemauan Allah. Itu bukan sekedar sebuah ritual keagamaan. Tapi itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kehendak Allah. Matius pasalnya yang ketiga ayat ke-15 berbunyi demikian. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Baptisan adalah kehendak Allah. Sehingga Yohanes menuruti apa yang sudah dikehendaki oleh Allah melalui membaptis Yesus. Yang ketiga, mengapa baptisan itu penting dalam merespon panggilan mengikuti Yesus? Oleh karena baptisan memiliki hubungan dengan keselamatan Anda dan keselamatan saya. Mari kita baca di dalam Markus 16 ayat yang ke-16, firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Malam ini pilihan ada pada kita sekalian. Kasih karunia Allah memanggil kita untuk membuat keputusan mengikuti Yesus. Setiap orang yang percaya kepada firman-Nya akan dibaptiskan dan mendapatkan kehidupan kekal. Oleh karena baptisan punya hubungan dengan keselamatan. Alasan yang keempat mengapa baptisan itu penting dalam hal mengikuti Yesus. Karena baptisan adalah tanda perubahan hidup. Tanda pertobatan hidup dari seseorang di hadapan umum. Kisah pasalnya yang kedua ayat 38 berbunyi. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Saudara sekalian, baptisan adalah tanda perubahan hidup, tanda pertobatan seseorang. Dia meninggalkan hidupnya di dalam dosa dan mengikuti kebenaran akan firman Tuhan. Izinkan saya memberikan ilustrasi tentang pertobatan. Pertobatan artinya berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Jika posisi saya sekarang ini adalah posisi hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa, pertobatan artinya saya berbalik dari arah dosa dan saya kembali kepada Allah, arah di mana saya harus menghidupkan kebenaran. Saudara umat Tuhan sekalian, begitu pentingnya baptisan dan Alkitab mengatakan itu sebagai kebenarannya.
Kalau begitu, berapa cara pembaptisan yang diajarkan di dalam Alkitab? Mari kita kembali kepada Alkitab untuk mendapatkan jawaban, karena Alkitab adalah satu-satunya standar iman, di mana pertanyaan-pertanyaan tentang keyakinan kita, jawabannya kita harus mendapatkan hanya dari dalam Alkitab. Efesus 4 ayat 5 berkata, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Saudara umat Tuhan sekalian, hanya ada satu cara baptisan, dan itu dicatat di dalam Alkitab. Yesus memberikan teladan cara pembaptisan di dalam Matius pasalnya yang ketiga, ayat ke-14 dan 15 dan 16. Tetapi Yesus mencegah dia. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Yesus dibaptis dengan cara diselamkan. Itulah sebabnya teladan baptisan yang diajarkan Alkitab menjadi kebenaran bagi kita adalah baptisan dengan cara diselamkan. Contoh yang lain kita boleh lihat dalam Kisah pasal 8, di mana Filipus membaptiskan sida-sida dari Ethiopia. Gereja Kristen mula-mula mempraktikkan baptisan dengan cara diselamkan. Mari kita baca ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Saudara sekalian, ada banyak orang pencari kebenaran sejati seperti sida-sida dari Ethiopia. Di dalam perjalanannya, di jalan yang sunyi, tetapi ada pencari kebenaran sejati. Pada waktu dia belajar akan firman Tuhan, Nabi Yesaya, nubuatan Nabi Yesaya, dan Filipus datang berkata kepadanya, mengertikah engkau akan firman Tuhan? Sida-sida mengatakan, bagaimana saya mengerti kalau tidak ada orang yang menjelaskan kepada saya. Dan Filipus menjelaskan kepadanya. Lalu ketika sida-sida dari Ethiopia ini mengerti firman Tuhan, dia terjamah dan dia katakan, apa halangannya jika saya dibaptis? Jawab Filipus, Kisah 8 ayat 37. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptiskan dia. Saudara sekalian, baptisan dengan cara diselamkan telah dipraktekkan di gereja Kristen mula-mula. Filipus membaptiskan sida-sida dari Ethiopia dengan cara diselamkan. Itulah kebenaran tentang baptisan dengan cara diselamkan. Nah sekarang kenapa harus diselamkan? Apakah itu sekedar sesuatu ritual yang kita buat, ataukah ada kebenaran yang berdasarkan Alkitab? Oh sudah tentu ada, saudara. Mari kita baca Roma pasalnya yang ke-6, mulai dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh kematian baptisan dalam kematiannya. Supaya sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara sekalian, baptisan dengan cara diselamkan bukanlah sekedar sesuatu yang dibuat begitu saja, tapi punya dasar Alkitab. Yang pertama, jika seseorang dibaptiskan dengan cara diselamkan sebagai simbol kematian terhadap gaya hidup kita yang berdosa. Kemudian,
dikuburkan dosa-dosa kita dalam kuburan air baptisan, dan dibangkitkan untuk hidup baru di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya baptisan sesuai dengan yang diajarkan Alkitab haruslah dengan cara diselamkan. Karena itu kehendak Allah dan memiliki makna rohani karena dasar Alkitab mencatatnya. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara sekalian, di sepanjang catatan Alkitab, hanya Kejadian 1 dan 2 yang mencatat tentang tanpa dosa. Tapi Kejadian pasal 3 dan seterusnya, catatan tentang manusia jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya dosa menghilangkan manusia dari pohon kehidupan, Kejadian 3 ayat 22 dan 23. Tetapi kasih karunia Allah memulihkan manusia kembali pada pohon kehidupan, Wahyu 2 ayat yang ke-7. Dosa menempatkan manusia di bawah hukuman mati, Kejadian 2 ayat 17. Tapi kasih karunia Allah memberikan kemenangan terhadap kematian kedua, Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-11. Dosa menggiring manusia keluar dan tidak menikmati roti surga, Kejadian 3 ayat yang ke-19. Tetapi kasih karunia Allah menyediakan kepada manusia mana yang tersembunyi, Wahyu 2 ayatnya yang ke-17. Dosa telah mencuri hak manusia sejak mulanya di Taman Eden. Tetapi kasih karunia Allah menjanjikan kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa. Wahyu 2 ayat yang ke-26. Dosa membiarkan manusia telanjang tak berpengharapan. Tetapi kasih karunia Allah memakaikan manusia dengan jubah putih kemenangan. Wahyu 3 ayatnya yang ke-5. Dosa membawa manusia terpisah dari hadirat Allah. Kejadian 3 ayat 23. Dan kasih karunia Allah menjanjikan kita tidak akan keluar lagi dari hadirat Allah. Wahyu 3 ayatnya yang ke-12. Dosa akhirnya mengembalikan manusia menjadi debu tanah. Kejadian 3 ayat 19. Tetapi kasih karunia Allah menempatkan manusia di atas tahta kasih karunia. Oh saudara sekalian, kasih karunia Allah memanggil Anda dan saya pada malam hari ini untuk membuat pilihan yang pasti mengikuti Dia. Saya ingin menceritakan ilustrasi terakhir pengalaman dalam keluarga kami. Salah seorang kakak perempuan saya yang bernama Nelly. Sekarang ini dia tinggal di Nabire. Pada waktu dia menikah, dia diberkati dengan 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pada tahun 1992, salah seorang dari anak laki-lakinya meninggal. Pada waktu itu saya sedang kuliah di Unclub dan saya menulis surat untuk memberikan kata-kata penghiburan, mengutip ayat-ayat Alkitab karena saya tahu dia dalam keadaan berduka. Namun peristiwa duka terjadi lagi. Pada tahun 2010 dia dapat musibah duka lagi, di mana salah seorang anak laki-lakinya yang kedua kemudian meninggal juga. Setelah sebulan peristiwa duka ini, saya berkesempatan untuk berkunjung ke Nabire dan pergi melihat kubur dari keponakan saya ini bersama dengan kakak perempuan saya. Ketika kami tiba di pusara daripada anaknya ini, saya tertunduk sambil menatap pusara keponakan saya ini. Dan saya memegang pundak daripada kakak saya, lalu saya berkata kepadanya. Karena saya melihat dia sedang berlinangan air mata. Saya katakan, sudahlah engkau bersedih. Toh masih ada anak-anak laki-laki lain yang dititipkan Tuhan melalui kandunganmu yang sekarang ada tinggal bersama-sama dengan engkau. Sambil berlinang air mata, kakak saya berkata demikian kepada saya. Tidak ada yang dapat menggantikan tempat anak saya di dalam hati saya. Karena saya yang sudah melahirkan mereka dengan mempertaruhkan seluruh hidup saya untuk mereka.
Saudara, Bapak, Ibu sekalian, saya tertekun dan meresapi kata-kata daripada kakak perempuan saya ini. Saudaraku, pernahkah Anda berpikir bagaimana Allah bisa begitu mengasihi Anda? Dengan berlaksa-laksa malaikat dan banyak sekali orang yang Dia selamatkan. Apakah Allah akan memperhatikan jika hanya Anda sendiri yang pada akhirnya tersesat dan hilang dalam dunia ini? Fakta yang tak dapat kita bantah pada malam hari ini adalah Anda hanya ada satu. Anda tidak tercipta secara kebetulan. Ketika gen-gen dan kromosom disatukan membentuk struktur biologis diri Anda. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun seperti Anda di alam semesta ini. Dan malam ini, jika Tuhan Allah kehilangan Anda, maka tidak ada orang lain yang bisa menggantikan Anda di hati Tuhan. Karena akan ada kekosongan di dalam hati Tuhan Allah untuk selamanya. Itulah sebabnya kita perlu untuk merespon panggilan kasih karunia Allah. Tidak ada orang lain yang bisa mengasihi Anda seperti Anda mengasihi Dia. Dan selamanya ada tempat di dalam hati Tuhan yang bisa diisi hanya oleh Anda, kasihmu sebagai respon kepadanya. Itulah sebabnya malam ini Tuhan mau Anda untuk membuat keputusan memilih Dia sebelum semuanya itu terlambat. Malam hari ini sebelum saya tutup dengan doa, saya tidak ingin untuk kesempatan ini berlalu tanpa memberikan panggilan bagi Anda sekalian. Saudaraku, umat Tuhan sekalian. Jika sepanjang 2 pekan kita sudah mempelajari firman Tuhan bersama-sama, sebagaimana perintah Injil untuk membaptiskan, malam ini saya rindu untuk memberikan kesempatan panggilan bagi Anda. Adakah Anda mau merespon panggilan kasih karunia Allah? Jika Roh Kudus berbicara di hatimu, janganlah keraskan hati. Nyatakanlah keputusan Anda malam hari ini melalui berdiri di tempat duduk Anda. Tuhan sedang menanti keputusan Anda malam hari ini. Anda yang berada di mana saja. Saya tidak dapat melihat Anda secara langsung, hanya melalui kamera ini. Tapi saya percaya Roh Kudus tidak dapat dihalangi untuk melihat hati Anda. Dan itulah sebabnya malam ini, jikalau Roh Kudus berbisik di hatimu, berdirilah, nyatakan keputusanmu untuk mengikuti Yesus. Mari Tuhan menanti Anda untuk merespon panggilannya. Berapa di antara Anda sekalian yang sepanjang 2 pekan ini sudah belajar firman Tuhan dan mau membuat keputusan untuk dibaptiskan? Sebagaimana Yesus dibaptiskan dengan cara diselamatkan untuk memelihara hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu, sebagaimana Yesus sendiri sebagai penyembah di hari Sabat, untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Bolehkah Anda nyatakan itu melalui berdiri di tempat duduk Anda? Tuhan sedang menanti Anda untuk membuat keputusan. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk mereka yang berdiri pada malam hari ini. Untuk bergabung dengan lebih dari 200 calon baptisan. Bahkan mereka yang sudah dibaptiskan di hari-hari yang telah kita lewati. Mari saudara sekalian. Jikalau Roh Kudus bekerja di hatimu, berbisik di hatimu, berdirilah, buatlah keputusan sebelum terlambat. Keputusan kita malam ini menentukan nasib hidup kita yang kekal di kemudian hari. Jika saudara sudah berdiri, izinkan saya untuk berdoa bagi keputusan Anda di malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya pekabaran firman-Mu akan menjadi berkat bagi semua pendengar. Kiranya Tuhan memberkati semua yang sudah membuat keputusan melalui berdiri pada malam hari ini, menyatakan keputusan mereka untuk merespon panggilan kasih karunia Allah. Meteraikan keputusan mereka. Dan biarlah mereka tetap menjadi milik Tuhan untuk selamanya. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.